Hai, Hai. di episode kali ini kita masih bahas seputar type human design, gitu ya. Nah, kita bahas tentang type apa sekarang? Sekarang kita bahas type namanya generator. Apakah itu? Generator ini builder, worker. Dia yang punya energi gitu ya. Bob the Builder. Iya benar, Bob the builder. Itu Terus? dia generator udah pasti ya. Jadi generator ini secara statistik dia yang paling banyak gitu ya. Jadi secara keseluruhan dia tuh ada sekitar 70-an%. Oke. Gitu ya. 70% nanti kebagi lagi gitu ya. Ada yang murni generator seperti yang kita mau bahas di video kali ini, itu sekitar 37%. Sama ada yang hybrid, manifesting generator. Jadi generator tapi ada hybridnya dari manifestor yang kemarin kita bahas, itu sekitar 33%. Nah, kita mau bahas yang generator. Murni generator. Ya, pure gitu ya. Jadi generator ini karena kuncinya adalah energi. Dia itu energi type gitu ya. Dia dikaruniai sumber energi yang konsisten dan tersedia dari dalam dirinya. Di cakra sakralnya itu nyala gitu ya. Jadi cakra sakral ini adalah cakra yang tentang energi, sumber energi gitu ya. Nah, menariknya sakral ini cara kerjanya adalah dengan merespon. Gitu bagaimana ya. tuh? Makanya strateginya generator adalah merespon. Merespon stimulus yang datang, kemudian dia baru tahu dari yang datang itu dia mau atau enggak. Ini berbeda dengan manifestor di episode yang lalu ya. Kalau manifestor kan mulai aja, tapi dengan cara to inform, menginformasikan yang akan terkena dampak dengan keputusannya dia memulai. Kalau ini malah merespon. Ya, merespon. Jadi tidak perlu menginisiasi gitu ya. Tapi misalnya generator ini mau apa, sebetulnya dia cuma perlu nunggu ada stimulus yang datang, kemudian nanti dia akan merespon berdasarkan sakralnya. Berdasarkan sakralnya. Jadi sakralnya itu mau apa enggak. Nah, menariknya sakral itu hanya akan aktif, nyala ketika kita atau si generator ini melakukan apa yang ia sukai. Gitu. Jadi kalau dia melakukan hal yang disukai, diinginkan, sakralnya on, energinya ngalir gitu. Nah, makanya kalau teman-teman yang generator ini udah tahu apa yang disukain, terus kalau perhatiin ya, mungkin pernah nge-review ada aktivitas-aktivitas yang teman-teman lakuin, terus rasanya kok nggak capek-capek ya gitu. Orang lain yang ngelihat, gila lu nggak capek dari kayaknya udah seharian, udah berjam-jam ngelakuin gitu. Tapi yang ngelakuin enggak gitu, kayaknya happy aja, enjoy aja, dan bisa melakukan itu dalam jangka waktu yang relatif panjang. Gitu. Jadi generator itu memang yang pertama untuk bisa mengakses energinya perlu tahu sukanya apa, enjoynya apa, maunya apa, gitu. Nah, nanti pada saat ada stimulus yang datang, meresponnya ini ya tergantung si sakral ini gitu. Ya, sakralnya oke apa enggak, go ahead gitu ya sebetulnya ya. Nah, sebenarnya bagaimana sih para generator ini mencari apa yang mereka suka gitu ya? Ya dengan cara melakukan banyak hal dan dicek sakralnya gitu sebetulnya gitu ya. Ya, itu salah satunya. Inner authority-nya gitu ya. Dan paling memang kalau generator karena sumber energinya sakral ya paling gampang ngelihat dia pada saat ngerjain sesuatu itu energinya on atau malah drain. Gitu kan. Karena ada loh tipe generator tapi kok kelihatannya orangnya lemes ya gitu. Mana energinya, katanya berenergi gitu. Karena itu ternyata energinya hanya tersedia untuk melakukan hal-hal yang selaras, yang dia suka gitu. Jadi sebetulnya Tuhan itu menciptakan kita untuk having fun gitu. Untuk happy-happy gitu, untuk melakukan yang kita suka gitu. Nah, kemudian generator ini setelah dia tahu apa yang dia suka, kemudian dia mau memutuskan gitu ya berdasarkan sakral. Cara kedua untuk melihat
ini selaras atau enggak sebetulnya dari signature sama not self. Oke, kembali lagi ke situ ya. Ya, jadi kalau untuk manifestor kemarin kan anger sama peace ya. Kalau yang untuk generator, signature-nya adalah berupa perasaan satisfaction, rasa puas. Not self-nya itu frustrasi, frustration. Oke. Nah, jadi kalau generator udah ketemu hal-hal yang selaras yang dia suka, itu sakralnya on, energinya ngalir, dia bisa kerja dengan enak tanpa drain gitu ya. Dan yang kedua, dia ngerasa puas. Oke. Dominasi hariannya adalah perasaan puas ya. Pada saat ngerjainnya puas, udahannya juga puas gitu. Nah, itu tuh cara generator itu menemukan apa sih yang gue banget gitu. Nah, kebalikannya not self atau frustrasi ya berarti ini sinyal yang untuk ngasih tahu bahwa sang generator ini lagi melakukan sesuatu yang maksa. Ya, ada dua sih. Yang pertama, frustrasi ini dia lagi melakukan sesuatu yang maksa, yang sebetulnya sakral yang nggak mau, yang dia nggak mau tapi dipaksa. Karena dipaksa, jadi energinya bukan yang ngalir tapi dia pakai force gitu kan. Akhirnya frustrasi. Yang kedua, karena generator ini tipenya adalah untuk menguasai sesuatu ya, dia perlu melakukan berulang-ulang. Berulang kali gitu ya. Baru nanti akhir dia tambah master gitu, tambah expert. Bisa jadi frustrasi ini sebetulnya adalah pertanda bahwa dia itu lagi mau naik level gitu loh. Oh, bisa begitu juga. Bisa gitu juga gitu. Jadi ada dua hal yang bisa dimunculkan, yang bisa dibaca dari frustrasi gitu. Jadi kalau teman-teman merasakan frustrasi, sebetulnya frustrasi itu bukan untuk kita tenggelam di dalam frustrasinya. Tapi untuk dibaca. Oh, frustrasi ini kayak alarm di handphone ya. Ada notif apa sih, mau ngasih tahu apa gitu. Habis itu kita review. Apakah ada sesuatu yang kita paksa gitu, atau sesuatu yang sebetulnya ini tuh lagi mau naik kelas gitu. Kita suka lakukan tapi lagi kayak di push limitnya gitu ya. Oke. Gitu. Nah, banyak generator yang seringkali karena nggak ngerti ini, seringkali malah berhenti sebelum akhirnya jadi master gitu. Padahal memang generator itu dia perlu berulang-ulang melakukan apa yang dia suka sampai akhirnya dia naik level dan akhirnya dia jadi something di situ. Oke. Ya perlu dibaca tadi ya perasaan frustrasinya itu ya. Oke. Nah, kalau untuk anak-anak generator gimana? Untuk anak-anak generator ya, kalau ada yang punya anak yang type-nya generator, itu memang kita perlu mengajari mereka untuk mendengarkan sakral ya, dan menghormati gitu. Kadang-kadang orang tua kan kalau nggak tahu kita suka maksa ya, harus ini, harus apa gitu. Padahal ternyata secara sakral, secara fisikal, tubuhnya si anak itu udah ngasih tahu bahwa yang ini gue nggak mau gitu. Iya. Nah, sebetulnya kalau kita pelan-pelan melatih mereka untuk dengerin, dan kita sebagai orang tua juga kasih kepercayaan ya untuk mereka tahu mana yang mereka mau, mana yang mereka enggak gitu kan. Itu nanti anak-anak generator ini akan tahu gitu. Dan sebetulnya salah satu hasil parenting yang berhasil menurut saya adalah ketika anak itu tahu apa yang mereka mau lakukan. Dan mereka sudah bisa membaca tubuhnya ya. Mereka udah bisa mengikuti inner authority-nya. Mereka bisa tahu, oh saya lagi not self nih, saya lagi signature nih. Itu kan sebetulnya orang tua yang ditanamkan sama Yang Maha Kuasa di dalam tubuh si anak gitu sebetulnya ya. Jadi kita memberdayakan anak untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat menurut dirinya sendiri gitu. Iya. Menurut tuntunan yang di dalam ya. Itu enak banget karena setelah kita gede deh, kita lihat aja banyak case kita tuh galau karena kita sendiri suka nggak yakin kita tuh maunya apa. Iya. Ataupun kalau kita tahu maunya apa, kita ragu bener nggak ya nanti apa kata orang nanti dan bisa hidup nggak gitu ya. Tapi kalau dari kecil anak sudah diajari untuk deket sama sakralnya, untuk anak-anak generator ya, mereka akan tahu gitu, ini oke, ini enggak gitu. Dan kalau kita percayai mereka,
sebetulnya nggak ada orang yang males, nggak ada anak yang males. Karena kadang-kadang kan kekhawatiran orang tua, wah kalau nanti nggak harusin ini nanti dia jadi males dong, suka-suka, jadi semau-maunya gitu. Nah itu yang perlu kita sebagai orang tua percayai, bahwa di dalam setiap anak, walaupun dia masih kecil, itu mereka tuh sudah punya jiwa yang sebetulnya tahu mereka tuh hadir di sini mau ngapain. Jiwa ini yang seringkali tertutup gitu ya, karena bentukan-bentukan dari luar. Nah kalau kita sudah tahu, memberikan ruang untuk mereka mau dengerin jiwa mereka, dengerin respon tubuh mereka, itu mereka akan mandiri dan berdaya gitu. Iya, karena tuntunannya langsung nyambung dengan sang sumbernya ya. Gitu. Karena setiap anak dan orang tua kan punya jalan yang berbeda ya. Gitu. Kasihan juga kalau dipaksakan, nanti pas udah gede mereka jadi bingung. Iya. Bentukan orang tuanya bukan mereka, tapi nyari bentukan mereka juga mereka kok kececer di mana? Nggak ketemu gitu kan, karena nggak biasa dekat gitu. Gitu sih. Jadi untuk generator highlightnya adalah tahu apa yang mereka suka, apa yang mereka mau, kemudian deket sama respon sakralnya. Dan nanti memang ada inner authority juga gitu. Dan untuk tahu apa yang disuka, apa yang selaras, perhatiin aja signature sama not self-nya. Nah, apakah teman-teman tipe generator atau jangan-jangan anaknya tipe generator gitu ya? Teman-teman sudah punya anak, ternyata anaknya generator. Nah, bagaimana teman-teman bisa mengetahui itu secara lengkap? Karena ada panduannya tadi, ada kompleksitasnya ya dari signature-nya. Nanti kalau teman-teman human design-nya lebih lengkap ya, ada energi-energinya, ada juga profile, ada incarnation cross dan lain-lain. Jadi makin bisa dapat clue sebetulnya. Sukanya apa, jagonya apa gitu ya. Itu sebetulnya juga sudah ada blueprint-nya semua. Yes, untuk itu nanti teman-teman kalau mau lebih detail gitu ya, cek Human Design Complete, klik aja link di description video ini gitu ya. Nanti sana ada link-link, teman-teman bisa baca aja, nanti ada kontak WA juga yang teman-teman bisa hubungi gitu ya. Jadi kita ketemu lagi di episode selanjutnya, kita masih bahas tentang type di episode berikutnya. Thank you, bye-bye. See you.